Hujan deras yang mengguyur kota Semarang selama 8 jam membuat sebagian besar kawasan tergenang banjir. Kawasan perumahan Mukti Harjo Kidul, Pedurungan, dan kawasan Semarang Timur lainnya terendam banjir. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alamanda Sekanouring Tias dari kelas 4A FKM Undip 2021 dengan NIM 25000121120019. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar bencana banjir, mulai dari pengertian hingga penanggulangan dan cara pencegahannya. Nah, pastinya udah pada gak sabar kan pengen tahu apa itu banjir, sampai pengen tahu juga apa sih dan bagaimana sih cara penanggulangan banjir. Nah, yuk simak videonya. Mari kita mulai dari pengertian banjir terlebih dahulu. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Meskipun berada di wilayah bukan langganan banjir. Dampak kesehatan yang dialami oleh masyarakat setelah terjadinya banjir. Ada penyakit diare, demam berdarah, penyakit leptospirosis, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit saluran cerna lain seperti demam tifoid, dan memburuknya penyakit kronis karena penurunan daya tahan tubuh seseorang akibat musim hujan yang berkepanjangan. Selanjutnya, terdapat dampak ekonomi dari banjir itu sendiri. Dapat dilihat dari rusaknya rumah dan perkakasnya, hilangnya harta benda warga, maupun surat-surat berharga lainnya akibat genangan air banjir, rusaknya tanaman pertanian, serta hilangnya hewan ternak. Sementara itu juga terdapat dampak sosial. Dampak sosial akibat banjir yang paling dirasakan oleh masyarakat, yaitu kepala keluarga mengalami hambatan untuk bekerja, ibu rumah tangga sulit untuk memasak maupun mengurus keluarga, para pelajar sulit untuk bersekolah karena akses jalan yang tidak mendukung, serta gedung dan sarana prasarana sekolah yang tidak memungkinkan untuk siswa dan guru melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Dengan demikian, diperlukan adanya tindakan pencegahan dan penanggulangan banjir, di antaranya dengan menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Selanjutnya, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Selanjutnya, menghindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Selanjutnya, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran aliran sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah bencana banjir dapat dicegah. Salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan sekitar yang harus dilandasi oleh kesadaran dari masyarakat itu sendiri.
Seperti contohnya, masyarakat harus membiasakan diri untuk membuang sampah di tempat sampah, karena dari kebiasaan-kebiasaan kecil inilah dapat menciptakan suatu perubahan yang besar. Nah, sekian video tentang edukasi banjir dari saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas yang telah menonton video ini. Semoga dapat memotivasi dan dapat mengambil kesimpulannya bahwa bencana banjir bisa dicegah. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Suyatno atas bimbingannya selama 1 semester di semester 4 ini pada mata kuliah manajemen bencana yang membuat saya lebih memahami tentang tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata yang tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.